Halo, salam sejahtera untuk semuanya. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang partikel materi. Partikel materi terdiri dari proton, ditemukan oleh Goldstein, kemudian elektron ditemukan oleh Thomson, neutron ditemukan oleh James Chadwick. Proton memiliki muatan +1, elektron memiliki muatan -1, dan neutron tidak memiliki muatan atau 0. Kita lanjutkan dengan notasi atom. Notasi atom digambarkan dengan X, kemudian A, Z, di mana X menunjukkan lambang atom dari suatu unsur, kemudian Z menunjukkan nomor atom, di mana nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Kenapa di sini jumlah proton atau jumlah elektron? Karena atom bersifat netral, sehingga jumlah proton sama dengan jumlah muatan elektron. Tapi sebenarnya Z itu menunjukkan jumlah proton. Kemudian A adalah nomor massa. Untuk mencari jumlah neutron, itu nomor massa dikurangi dengan jumlah proton atau nomor atom. Kita ambil contoh, misalkan ada Na dengan nomor atom 11 dan nomor massa 23. Maka jumlah protonnya sama dengan 11, jumlah elektronnya sama dengan 11, kemudian jumlah neutronnya sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, bagaimanakah kita dapat menentukan muatan suatu atom? Misalkan, Na memiliki nomor atom 11 dan nomor massa 23. Berarti jumlah protonnya itu sama dengan 11. Maka muatan proton totalnya adalah 11, karena satu proton muatannya +1. Sehingga kalau ada 11 proton, maka muatannya +11. Jumlah elektronnya 11, artinya muatan elektronnya juga -11, karena satu elektron muatannya -1. Jadi kalau ada 11 elektron, maka muatannya -11. Jumlah neutronnya 23 dikurang 11, yaitu 12. Karena neutron tidak bermuatan, maka muatan neutron totalnya sama dengan 0. Nah, dari muatan ini, maka didapatkan muatan total dari atom, yaitu protonnya +11, kemudian ditambah dengan muatan elektronnya -11, muatan neutronnya 0, sehingga atom bersifat netral karena tidak bermuatan. Sekarang kita ambil misal, ada Na melepaskan 1 elektron. Na melepaskan 1 elektron. Nah, lambang atom dari Na tadi adalah seperti tersebut. Jumlah proton sama dengan 11, karena yang dilepaskan adalah elektron, jadi protonnya tetap. Jadi jumlah protonnya 11, maka muatannya +11. Sementara elektronnya karena dilepaskan 1, maka jumlah elektronnya 11 dikurang 1 sama dengan 10. 1 elektron muatannya -1, sehingga muatan elektronnya -10, karena ada 10 elektron. Neutronnya sama dengan 12. Neutron tidak bermuatan, berarti muatan neutronnya 0. Didapatkan total muatan Na yang melepaskan 1 elektron tersebut adalah +11 dikurang dengan elektronnya -10, kemudian ditambah dengan 0. Maka totalnya sama dengan +1. Sehingga Na melepaskan 1 elektron tersebut membentuk ion yang bermuatan +1. Dituliskan dengan Na+.
Lalu bagaimana jika unsur mengikat elektron? Kita ambil contoh, oksigen O mengikat 2 elektron. Lambang atom dari oksigen adalah sebagai berikut. Nah, berarti jumlah protonnya 8. Jumlah protonnya tetap 8, karena yang diikat adalah elektron, sehingga muatan proton sama dengan plus 8. Jumlah elektronnya 8 ditambah 2, karena awalnya 8, kemudian mengikat 2 elektron, sehingga bertambah 2. Sehingga total elektronnya 10, 1 elektron bermuatan -1, sehingga muatan elektron totalnya -10. Neutronnya sama dengan 8, karena neutron tidak bermuatan, maka muatan neutron 0. Sehingga didapatkan total muatannya, muatan protonnya plus 8 dikurang dengan muatan elektronnya -10 dan ditambah dengan muatan neutron 0. Sehingga total muatannya -2. Maka didapatkan oksigen yang mengikat 2 elektron membentuk ion O2-. Ion oksigen dengan muatan -2 sehingga dituliskan dengan ion O2-. Nah, untuk mempermudah menentukan muatan ion, maka kita ambil contoh sebagai berikut. Misalkan atom Mg melepaskan 2 elektron. Lambang atom Mg seperti tersebut. Melepaskan 2 elektron, artinya elektronnya berkurang sebanyak 2. Protonnya tetap sebanyak 12. Nah, sehingga elektronnya menjadi 12 dikurang 2, yaitu 10, sehingga muatannya -10. Nah, total muatannya berarti muatan proton 12 dikurang dengan muatan elektron 10, sehingga plus 2. Maka Mg melepaskan 2 elektron tersebut membentuk ion yang bermuatan plus 2, dituliskan dengan Mg2+. Contoh berikutnya, S mengikat 2 elektron. Lambang dari S adalah sebagai berikut. S mengikat 2 elektron, berarti elektronnya bertambah sebanyak 2. Protonnya tetap 16. Maka elektronnya menjadi 16 ditambah 2, yaitu 18, berarti muatan totalnya -18. Nah, total muatannya berarti muatan protonnya tetap plus 16, muatan elektronnya -18, maka total muatannya menjadi -2. Sehingga S yang mengikat 2 elektron itu membentuk ion S2-. Dari uraian di atas bisa kita simpulkan, jika atom itu mengikat elektron akan membentuk ion negatif karena atom kelebihan elektron. Ya, sehingga muatan proton lebih kecil dari muatan elektron. Jika atom mengikat 1 elektron, maka membentuk ion X-. Jika atom mengikat 2 elektron, membentuk ion X2-. Jika atom mengikat 3 elektron, membentuk ion X3-. Ya, tergantung lambang atomnya nanti apa. Kalau Na ya berarti Na, kalau Cl ya berarti Cl, gitu. Nah, jika atom melepaskan elektron, maka akan membentuk ion positif karena atom kekurangan elektron. Sementara muatan proton berarti lebih besar dari muatan elektron. Jika atom melepaskan 1 elektron, akan membentuk ion X+. Jika atom melepaskan 2 elektron, membentuk ion X2+. Dan jika atom melepaskan 3 elektron, membentuk ion X3+. X tergantung nanti lambang atomnya apa. Kalau misalkan Mg, ya berarti Mg. Kalau misalkan Sr, ya berarti Sr. Ya.
Demikian uraian saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda menyukainya, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.